Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan traders, selamat datang di channel saya Uji Option. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara kita menentukan support dan resisten yang akurat ya. Gitu. Mari kita mulai. Ini saya ambil contoh di market Euro USD, ini OTC market teman-teman. Yang pertama-tama yang perlu teman-teman ketahui itu mengenal betul masalah tren di market ya, tren di market. Secara umum kita tahu market itu satu uptrend, dua downtrend, yang ketiga itu dia sideways seperti itu ya. Di dalam tren uptrend ini itu resisten ini sangat gampang ditembus oleh buyers teman-teman ya, sangat gampang ditembus oleh buyers ya. Jika ditembus dia selalu coba retest lagi ya, yang resisten berubah jadi support, dia tes support lalu melanjutkan tren seperti itu. Nah, jika ini tidak ditembus ya, atau fake breakout, itu bakal terjadi reversal seperti ini teman-teman. Nah, dia akan retest lagi level support di sini. Jika ini nggak ditembus, maka sideways akan terjadi gitu. Nah, jika ini ditembus area support, itu tren berubah jadi downtrend. Sesimpel itu teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan support yang akurat gitu ya. Yang perlu teman-teman analisa terlebih dahulu itu lihat tren, mayor trennya teman-teman. Mayor trend apakah lagi sideways atau uptrend atau downtrend, seperti itu ya sebelum mulai trading. Nah, di sini kita lihat ya, di market Euro USD ini mayor trendnya sedang uptrend teman-teman ya, market sedang uptrend ya, seperti itu. Nah, di dalam market ini misalnya teman-teman mulai trade di sini gitu ya, mulai trade di sini. Anggap ini belum ada ya. Nah, ini belum ada semua. Kita mulai trade di sini ya. Itu kita tahu ini marketnya sedang uptrend, teman-teman. Sedang uptrend. Anggap ini candle, dia masih berada di sini. Ini belum ada ya. Ini belum ada. Teman-teman, yang perlu lakukan adalah draw support dan resistance. Ya, teman-teman draw area resisten di sini, itu cek ke belakang, cari ini, cari apakah market ini respect pada resisten itu atau enggak gitu. Nah, ini satu dia respect ya. Nah, di sini juga. Sini juga. Nah, teman-teman bisa lihat ke belakang ya, seperti itu. Memang harus seperti itu teman-teman, buat kita tahu apakah area resisten itu kuat atau enggak gitu ya. Nah, di sini ini kan dia membentuk candle, ini ada hanging man teman-teman ya. Lalu di sini masuk sellers, ini udah bentuk pola seperti evening star teman-teman. Dikonfirmasi lagi oleh squad sellers di sini ya. Nah, teman-teman tinggal cari area supportnya. Ini kita udah tahu nih market sedang uptrend ya. Market sedang uptrend, ini kita udah tahu. Lalu kita cari supportnya teman-teman. Nah, kita cari supportnya. Sini, ini ada support ya. Di sini juga ada support.
seperti itu. Oke, sini juga ada support ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam uptrend itu area resisten itu sebenarnya sangat gampang ditembus oleh buyers. Nah, teman-teman sebenarnya tinggal tunggu nih. Nah, jika dia di sini reversal, artinya dia coba nge-retest level support. Ya. Jika di market yang sedang uptrend itu market reverse, yaitu dia pasti menuju area support, teman-teman. Kita tinggal cari area support mana yang respect gitu, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat, di sini dia nggak respect ya pada support yang ini karena ditembus oleh kuat sellers. Itu penolakannya itu di sini, teman-teman. Sini mendekati ini ya, area support yang ini. Ini dia nggak respect pada area ini. Nah, di sini kita bisa open sell, teman-teman. Nah, di sini kita bisa open sell seperti itu. Nah, ini kan penutupannya di sini masih ada gap juga kan di area support ini. Kita masih tetap bisa open sell. Seperti itu. Ini kan ditembus kan ya? Ditembus. Ini kan ditembus ya. Kuat sellers dia bentuk harga rendah baru ya. Lower low. Nah, di sini teman-teman perlu tunggu. Jika dia kembali sellers, kuat sellers dan tidak ada penolakan, kemungkinan dia akan menuju ke area sini, teman-teman. Support yang ini. Nah, tapi di sini ternyata bentuk candle inverted hammer ya. Nah, dikonfirmasi lagi oleh kuat buyers. Karena ini marketnya sedang uptrend. Sebenarnya di sini setelah konfirmasi ini kita bisa open buy lagi, teman-teman. Karena apa? Karena ini market sedang uptrend, dia akan retest lagi nih level resisten. Seperti itu. Dia bakal nge-retest lagi level ini. Nah, di sini kita setelah konfirmasi candle ini kita bisa open buy, teman-teman. Nah, penutupan ini kita bisa open buy lagi. Karena apa? Karena di sini masih ada gap. Penutupannya di sini. Sedangkan resisten di sini kita bisa open buy lagi. Seperti itu. Nah, setelah penutupan candle ini, kita perlu tunggu apakah dia breakout atau enggak. Nah, setelah candle ini breakout ya. Breakout. Seperti itu. Kita perlu tunggu. Atau kalau teman-teman mau open, sebenarnya kita bisa open buy kan. Expect-nya di sini bakal open buy kan, karena dia breakout di dan market sedang uptrend. Ya pastinya loss, Cuman kalau loss itu masalah biasa, teman-teman, di market, karena market ini kan nggak ada yang pasti kan ya. Ya, yang bisa kita lakukan dari analisa ini adalah meningkatkan probabilitas kita untuk profit, teman-teman. Mungkin dari profitnya 50% kita tingkatin nih jadi 70% atau 80% gitu loh. Itu 20% kemungkinan loss akan ada. Pasti ada kayak gitu. Cuman bagaimana cara kita itu memanage uang kita untuk trading seperti itu ya. Loss itu pasti ada, tapi win rate kita itu harusnya dari kita trade 10 trade setidaknya 8 harus profit, seperti itu ya. Begitu, teman-teman. Nah, setelah ini di sini kembali sellers masuk ya. Artinya ini kemungkinan fake breakout. Nah, di sini kembali sellers masuk, kita perlu tunggu candle konfirmasinya. Nah, di sini masuk sellers lagi, teman-teman. Artinya di sini terjadi fake breakout. Ya. Itu trend uptrend ya, dia tidak berhasil melanjutkan uptrend ya. Nah, setelah kalau misalnya si buyers itu nggak mampu melanjutkan trend, kita bisa expect bakal terjadi konsolidasi, teman-teman, atau dia sideways seperti itu ya, marketnya sideways. Nah, di sini kita bisa lihat marketnya sideways di sini ya, sini. Itu ya. Nah, teman-teman
ketika market sideways ini fokus di support atau resisten aja teman-teman ya, fokus di support atau resisten di sini ya. Nah ini juga ada area rejection dari buyers di sini. Nah di sini kita bisa open buy ya. Ketika dia nyentuh kita bisa open buy. Dan ketika dia nyentuh area support lagi kita bisa open buy. Seperti itu teman-teman. Itu ya. Mungkin ini cukup jelas, begitupun untuk downtrend teman-teman ya. Begitupun untuk downtrend. Itu konsepnya sama persis ya. Jika downtrend ya lagi, nah dia nggak berhasil nih nembus area support ya, sini kemungkinan bakal terjadi sideways lagi. Jika area resisten ini tembus, tren bakal berubah arah. Hanya seperti itu teman-teman gitu. Tinggal kita banyak berlatih di market ya, gunakan akun demo ya teman-teman untuk berlatih ya terlebih dahulu ya gitu. Tinggal masalah waktu. Semakin sering teman-teman berlatih, maka akan semakin mahir dan paham. Seperti itu. Konsepnya hanya seperti itu teman-teman, sesimpel itu aja. Mulai pertama kita lihat market, dia uptrend, downtrend, ataupun sideways. Setelah itu teman-teman pelajari nih masalah candlestick ini, pola-pola candlestick ini perlu teman-teman pelajari ya. Mulai dari hammer ya, inverted hammer, hanging man ya, pola-pola kayak morning star, evening star, dan lainnya itu perlu teman-teman pelajari semua. Harusnya teman-teman ya itu harus khatam dulu ya masalah pola-pola candlestick ini, baru kita kombinasikan dengan analisa yang lain. Teman-teman juga bisa gunakan indikator ya yang menurut teman-teman itu akurat ya, yang sesuai dengan cara teman-teman trading. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami ya. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.